Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan. Judul hari ini ya, anggaran perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas, kalau sebelumnya itu jenis-jenis hotel ya. Jadi kalian harus belajar, minggu depan sudah ujian, roster sudah ada. Minggu ini kalian sudah bisa mengambil kartu token bagi yang sudah lunas sampai bulan Desember ya. Pelajari semua soal-soal yang ada dalam buku kita, karena soal yang 40 itu Ibu ambil dari soal-soal di dalam bukunya, multiple choice-nya ya. Nah itu dia, sampailah kita anggaran perjalanan dinas. Kalau seseorang melakukan perjalanan dinas kan berarti meninggalkan tempat semula menuju tempat yang akan dituju. Berarti ada anggarannya ya, anggarannya apa saja. Ini dia. Nah sebelum sampai ke jenis anggaran itu, kita definisikan dulu apa itu anggaran perjalanan dinas. Jadi anggaran itu adalah transportasi dan akomodasi. Transportasi ini angkutan, akomodasi penginapan ya. Jadi angkutan dan penginapan dalam perjalanan dinas memerlukan anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut meliputi berbagai komponen biaya yang diperlukan dalam perjalanan dinas, yaitu uang harian, baik yang dibayarkan secara lumsum. Lumsum artinya sudah ada aturannya, jadi nggak boleh naik turun, sudah sesuai dengan aturan itu. Namun bisa ditoleran, katakanlah ditentukan 1 juta, ternyata biayanya 1,5 juta. Nanti kalau memang ada buktinya secara real, maka bisa lagi ditambah. Yang jelas lumsum itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ini dia ya, dengan besaran sesuai sesuai standar biaya dan merupakan batas tertinggi maupun yang dibayarkan sesuai jumlah hari real pelaksanaan perjalanan dinas dengan memacu jumlah hari yang tercantum dalam tugas yang meliputi transportasi dan biaya penginapan. Biaya transportasi sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Jadi biaya penginapan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 113 tahun 2012 itu tentu perjalanan dinas dalam negeri, ini dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Nah, komponen biaya perjalanan dinas berikutnya. Nah, nanti di dalam buku kita, bagi yang ada bukunya ya nak, halaman 190. Nah, anggaran perjalanan dinas itu ada 3. Ada uang harian, nanti di sana ya, ada uang harian, ada biaya transportasi, ini dia ya. Kemudian dan ada biaya penginapan. Nah, di dalam buku kita itu memang di uang harian itu dirinci. Ada biaya transportasi dan ada biaya penginapan uang harian. Artinya kalau dia dalam melakukan perjalanan dinas itu beberapa hari, karena perjalanan dinas bisa pulang pergi ya, bisa hanya 8 jam, bisa hanya 5 jam atau maksimal 8 jam, ada itu ya. Nah, jadi ada uang hariannya tentunya. Apakah dia melakukan perjalanan dinas itu karena mengikuti rapat, seminar, nanti ada dijelaskan ya. Mengikuti rapat, seminar itu biasanya biaya penginapannya tidak ada. Bahkan di dalam buku kita ini dikatakan biaya diklat juga tidak dibayarkan. Karena pada umumnya kalau rapat itu kan cukup 1 hari, kadang-kadang seminar itu pun. Tapi kalau perjalanan dinas dalam rangka misalnya menjejaki menjejaki kerjasama dengan calon pelanggan. Nah, mungkin memerlukan beberapa hari dalam perjalanan dinas gitu ya, pertemuan kepala-kepala baik dalam negeri bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu dia. Jadi uang harian itu
meliputi dua hal, biaya transportasi, walaupun di sini nanti ada dikatakan biaya transportasi dan biaya penginapan, tapi uang harian itu digunakan untuk membiayai transportasi. Transportasi di sini yang dimaksudkan di dalamnya adalah bukan menyewa transportasinya, beda dengan di sini ya. Nanti bagian kedua ini ya. Kalau yang biaya transportasi yang di uang harian itu, misalnya beli bensin, mengisi bensin ya. Itu termasuk di sana biaya bahan bakar, kemudian biaya parkir, biaya retribusi. Nah, pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi bukan untuk menyewa atau mencarter transportasinya. Kalau uang harian untuk membayar transportasi, tetapi mengisi bensinnya, uang parkirnya, uang misalnya ada uang tiket kalau kita masuk, termasuk di uang harian itu, di transportasinya. Kemudian ada lagi biaya penginapan. Biaya penginapan itu biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel. Jika tidak menginap di hotel, seseorang yang melaksanakan perjalanan dinas itu akan mendapatkan biaya 30%. Kalau tak menginap di hotel ya, maka nanti akan dibayarkan 30% dari biaya penginapan di hotel kepada seseorang yang melakukan perjalanan dinas. Kesitulah uang harian itu digunakan oleh si pelaku perjalanan dinas. Kemudian kalau di sini yang bagian berikutnya ini, biaya transportasi perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan sesuai biaya real itu sudah ada ketentuannya ya. Sudah ada ketentuannya. Itu biaya transportasi dalam kota dengan durasi kurang hingga tepat 8 jam. Itu biaya transportasi ya, 8 jam. Jadi kalau 8 jam itu akan dibayarkan ya sejumlah hari perjalanan dinas jabatan secara real, atau diberikan sesuai jumlah penugasan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari. Selain itu, perjalanan dinas yang tempat tujuannya lebih dari satu dalam sekali penugasan, tetapi masih berada dalam satu lingkup kota, hanya akan mendapatkan biaya transportasi dalam kota sebanyak 1 kali. Katakanlah dari dinas pendidikan baru masuk ke kantor gubernur, atau dari kantor gubernur masuk lagi ke kepala dinas tingkat 1, ke kantor dinas tingkat 1. Walaupun 2 tempat dalam satu hari itu dikunjungi, yang dibayarkan hanya sekali, gitu maksudnya. Itu biaya transportasi ya. Kemudian jika perjalanan dinas dalam kota memiliki durasi lebih dari 8 jam dan biaya transportasi yang dikeluarkan lebih besar, ini kan udah ada ketentuannya. Tapi semisal biaya yang sudah ditentukan itu kurang, katakanlah biayanya diperkirakan 500.000, ternyata 700.000, kan kurang 200.000 ya. Nanti kalau ada bukti realnya, lampirkan, kasih kepada bagian keuangan, maka akan dibayarkan nanti kekurangan yang 200 tadi. Itu dia ya, biaya transportasi perjalanan. Kalau di sini tadi cukup mengisi bensin, biaya parkir dan biaya tiket masuk. Di sini beda gitu ya. Kita bayar tiket. Kalau sini minyak yang diisi. Kalau yang ini biaya transportasi yang di sini, katakanlah kita mau naik Grab, kita mau naik tram atau naik kereta api, kita mau naik bis, bus atau apapun itu dibayarkan lah. Jadi bukan uang minyak, tapi ongkos kita. Lalu ada biaya penginapan ini ya. Biaya penginapan ini, kalau tersedia hotel silahkan, kalau tersedia cari tempat penginapan. Kepada si pejalan dinas itu, pelaku pejalan dinas itu akan dibayarkan 30% dari biaya penginapan hotel. Biaya penginapan hotel gitu ya. Itu dia, ada di dalam buku kita halaman 191. Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk, ya kalau misalnya pulang pergi tak menginap, ngapain pula lah dibayar ya. Jadi kalau pulang pergi seseorang yang melakukan perjalanan dinas itu, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepadanya. Kemudian kalau mengikuti rapat seminar pun dan sejenisnya dengan paket full board, maksudnya 1 hari penuh saja, kepadanya juga tidak dibayarkan biaya penginapan.
kemudian mengikuti